Seorang pria tampan itu awalnya menolak ajakan wanita cantik yang terpandang di daerahnya tersebut untuk melakukan adegan tak senonoh. Namun pada akhirnya ia luluh dan meminta izin untuk pergi ke kamar mandi dengan alasan untuk membersihkan diri. Bagaimana kelanjutannya, sahabat Pandowo? Tonton sampai habis agar tidak sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pandowo yang dirahmati oleh Allah. Dalam kitab Al-Akhlaq Al-Islamiyah, Lina Syi'in diceritakan kisah ketakwaan seorang pemuda dari Syam yang notabene hanya penjual kain keliling. Meski cuma pedagang keliling, dia dianugerahi Allah postur tubuh yang gagah dan wajah nan tampan. Orang yang melihatnya akan terpesona. Pada suatu hari ketika sedang menjajakan kainnya, ia dipanggil seorang perempuan. Pemuda ini disuruh masuk ke dalam rumah yang sangat mewah. Begitu pemuda itu memasuki rumah, wanita ini segera mengunci pintu. Dia ternyata telah lama tergila-gila dengan si pemuda. Dia kerap memperhatikan ketampanan sosok yang berada di depannya itu. Sebelum kita dengar cerita lebih lanjut, jangan lupa like dan subscribe. Mari sama-sama kita menebar kebaikan menuju surganya Allah. Pada saat itu tidak ada seorang pun di dalam rumah. Hanya mereka berdua. Wanita itu pun merayunya untuk bersinar. Alih-alih terbujuk, pemuda mengingatkan wanita itu akan pedihnya siksa Allah. Namun usaha pemuda itu sia-sia. Setiap perkataan yang diucapkan si pemuda justru membuat wanita itu semakin nekat. Pemuda juga bergeming. Dia tetap saja menolak. Alhasil, perempuan itu pun mengancam pemuda itu. Jika dia tidak menurut, wanita itu akan berteriak sekeras-kerasnya. Dia akan mengatakan kepada semua orang jika pemuda itu masuk ke rumah untuk memperkosanya. Mereka akan mempercayai perkataan wanita itu karena kedudukan si wanita. Terlebih pemuda itu pun sudah terlanjur memasuki rumahnya. Perempuan itu mengancam orang-orang akan marah dan menggantungnya hidup-hidup. Pemuda itu pun mencari jalan keluar. Dia tak mau maksiat tetapi tak mau juga difitnah sebagai pemerkosa. Sejenak pemuda mendapatkan ide yang nekat. Dia bertekad menjalankan rencana darurat itu demi menyelamatkan ketakwaannya. Dia pun meminta izin kepada wanita itu untuk pergi ke kamar mandi. Dia beralasan hendak bersih-bersih terlebih dahulu sebelum menuruti keinginan wanita tersebut. Mendengar pemuda itu takluk, dia amat gembira. Dia segera membersihkan pemuda ke kamar mandi. Di kamar mandi itu pemuda tersebut bergetar karena takut akan perbuatan maksiat. Sambil menyusun kembali rencananya, dia memasrahkan diri kepada Allah. Aku tahu pasti di antara golongan yang akan mendapatkan naungan pada hari tidak ada naungan lagi di hari kiamat adalah seorang pemuda yang diajak berzina oleh seorang wanita cantik dan berkedudukan. Lalu ia mengatakan, "Sungguh aku takut pada Allah." Setelah itu, pemuda itu menjalankan rencananya. Dia buang air besar dan melumuri tubuhnya dengan kotoran. Dia memenuhi rambut, muka, dada hingga tangan dengan kotoran. Dia sendiri sempat mual dan muntah. Sambil menangis dia berkata, "Ya Allah, ya Rabbi, karena rasa takutku padamulah aku melakukan ini. Maka gantikanlah untukku yang lebih baik." Dia pun keluar dari kamar mandi. Begitu perempuan itu melihatnya, ia terkejut bukan main. Dia merasa jijik dan berteriak. Dia mengusir pemuda itu dan mengatainya, "Gila." Si pemuda pun berjalan keluar sambil berlagak seperti orang gila. Begitu sampai di luar, ia segera mencari tempat yang aman. Dia takut masyarakat menggunjingnya dan barang dagangannya tidak laku. Ia pun merasa lega ketika sampai di rumahnya. Ia langsung melepas pakaian dan ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya.
Saat keluar dari kamar mandi, Allah menjadikan bau harum yang luar biasa memancar dari seluruh pori-pori tubuhnya. Bau itu tercium dari jarak beberapa meter. Akhirnya dia dikenal dengan sebutan Al-Miski atau orang yang seharum kasturi. Begitulah kisah indah dari pemuda tampan yang diminati banyak wanita. Ia disuguhi keindahan, namun hatinya tetap kokoh mencintai Tuhannya. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita untuk terus menguatkan iman dan juga berdoa pada Allah. Terima kasih telah menonton. Ikuti kisah Islami selanjutnya di channel kami.